Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendistribusikan rampasan, penyembuhan. Xiao Yan duduk di atas batu di tempat terbuka yang kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana tempat tumpukan kartu kristal api ditempatkan dengan rapi. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama. 2. Jelas, pemilik kartu kristal api ini secara tidak beruntung bertemu dengan siswa yang lebih tua dan energi api mereka dicuri dari mereka. Puluhan mahasiswa baru duduk bersila di lapangan kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi dengan energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain dari tanah kosong, Shatai, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi wajah mereka sangat putus asa. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Setelah itu, dia berulang kali mengambil kartu kristal api hitam. Dia menggosok keduanya bersama-sama dan saat cahaya dilepaskan, nomor pada kartu kristal api hitam dengan cepat kembali ke nomor saat mereka memasuki hutan. Selain itu, Xiao Yan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya, angka di kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang Xiao Yan lakukan saat ini secara alami membelah harta rampasan, hal penting yang akan memikat hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu, yang telah habis sampai hanya ada 2 hari, energi api yang tersisa, tidak hanya diisi ulang oleh Xiao Yan, tetapi juga memperoleh tambahan energi api senilai 2 hari. Xiao Yan juga dengan murah hati memberi orang-orang yang beruntung, yang menghindari kartu kristal api mereka direnggut oleh siswa yang lebih tua, tambahan 5 hari energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin bagi sedikit orang di kelompoknya untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao serta Shatai lebih kuat. Kelompok. Cahaya berulang kali menyala di permukaan meja. Lama setelah ini, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah. Dia menoleh ke arah Sun Er dan Hu Jia di sampingnya dan berkata, serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya. Sun Er dan Hu Jia menganggukkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat kartu kristal api masing-masing dan melintas ke arah kelompok siswa baru dengan cara yang gesit. Setelah itu, mereka mengembalikan berbagai Fire Crystal Card yang memiliki tanda unik individu, kembali ke tangan para siswa baru dengan wajah bersemangat. Haha, energi api, kami akhirnya kembali ke tangan kami. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat kegembiraan dan wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah pertempuran selesai, dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil pemulihan energi lagi. Oleh karena itu, corak Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka di tubuhnya hanyalah luka luar. Untungnya, dia tidak melukai jalur qi atau tulangnya. Jika tidak, dia mungkin perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu agar pulih sepenuhnya. Xiao Yan berdiri dari batu dan menatap kartu kristal api berwarna biru pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan sebelumnya, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa ini di antara mereka berempat,
setiap orang akan dapat memperolehnya sekitar 60 hari. Panen ini bisa dibilang sangat kaya. Setelah sementara mentransfer semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke kartu kristal miliknya, Xiao Yan membawanya dan berjalan ke arah sekelompok orang yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Maafkan aku. Tidak dapat dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam sementara dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran. Xiao Yan tertawa saat dia berbicara. Segera, kartu kristal di tangannya ditembakkan kembali ke pemiliknya masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. Kali ini kita telah merugi sampai ke selangkangan kita. Shatai meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang disimpan di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia dimarahi. Di sana dulu ada hasil dari pertarungannya di dalam fighting arena selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar mengambil 90% darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hatinya? Su Xiao dan yang lainnya di sisinya menghela nafas tanpa daya. Di dalam hati, mereka menyalahkan diri sendiri karena tamak. Jika tidak ingin merebut energi api dari siswa baru, bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Xiao Yan yang bahkan lebih kejam dari bandit? Senior Shatai, bisakah saya menanyakan sesuatu? Xiao Yan tidak peduli dengan ekspresi mereka saat dia bertanya sambil tersenyum. Shatai memutar matanya. Suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak berminat untuk mengganggu Xiao Yan. 20 hari, energi api, dan Anda memberitahu saya informasi yang ingin saya ketahui. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan bermain dengan kartu kristal api hitam pekat saat dia berkata dengan lembut, jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya kepada Su Xiao senior dan yang lainnya. Sudut mulut Shatai bergerak-gerak. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, kamu, tanya saja. Kata pertama masih agak galak. Namun, setelah dia berhenti sejenak, tubuh Shatai menjadi rileks. Saat ini, bagi dia yang menjadi tidak punya uang, bahkan, energi api, senilai 20 hari dianggap jumlah yang cukup besar. Bisakah kau memberitahuku tentang kelompok iblis putih terakhir? Murid Xiao yang tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Saat ini, panen mereka sudah sangat kaya sehingga membuat Xiao Yan merasa berat. Jika dia ingin berhasil membawa panen kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan kelompok iblis putih terakhir. Jika tidak, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan, menguntungkan orang lain setelah menghabiskan begitu banyak usaha selama beberapa hari terakhir. Kelompok iblis putih? Shatai mengangkat alisnya. Jelas, dia juga mengerti maksud Xiao Yan. Pandangannya menyapu para siswa baru di lapangan terbuka, yang sangat lemah sehingga mereka kesulitan bahkan untuk berdiri dan melanjutkan dengan tawa, kekuatan kelompok iblis putih itu sedikit lebih kuat dari kelompok iblis hitam, kami. Kalimat pertama Shatai menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengalahkan kelompok iblis hitam sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut kelompok iblis putih sebenarnya lebih kuat dari mereka? Mungkin kekuatan anggota kelompok serupa, tapi pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou adalah Dou Ling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dou Ling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya, yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Dou Ling. Shatai meringkuk bibirnya dan berkata, bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri tapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini, yang kekuatannya telah terluka parah, sepertinya kamu tidak akan bisa menerobos masuk. Bahkan jika kalian semua bersama. Xiao Yan mengerutkan bibirnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut,
Jika semua siswa baru ini diizinkan untuk pulih sepenuhnya, maka itu mungkin saja, kan? Menambahkan sedikit dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang kelompok iblis putih tidak akan dapat memblokir terlepas dari seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, 2 telapak tangan akan kesulitan mencocokkan 4 tangan. Shatai mengangkat bahunya. Dia melanjutkan, sayangnya, luka yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, kompetisi berburu energi api hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih. Tidak apa-apa asalkan bisa menerobos dengan kekuatan semua orang. Adapun luka mereka. Xiao Yan tersenyum sedikit ke arah Shatai dan melanjutkan, jangan bilang kamu lupa tentang identitasku? Dilihat dari sudut pandang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius. Shatai sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera terdiam. Dia benar-benar melupakan hal ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga ahli dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan siswa baru ini, memungkinkan mereka untuk memulihkan kekuatan puncak mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, ketika hampir 50 siswa baru menyerbu bersama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Dowling, kemungkinan dia hanya akan bisa menatap penyerbuan dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan bertepuk tangan dan membuat sedikit kontak antara kartu kristal api hitamnya dan kartu kristal Shatai. Saat cahaya menyala, dia menyerahkan energi api selama 20 hari. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia memandang para siswa baru itu, yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah bersemangat dan tersenyum sambil berkata, semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi berburu energi api berakhir. Selama kami berhasil mengisi daya melalui mereka, kami akan berhasil membawa energi api yang telah kami peroleh di tangan kami ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang kita kerjakan akan berakhir dengan kelompok iblis putih. Bertarunglah dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah. Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang, mereka tahu bagaimana menghargai barang berharga yang sulit didapat ini. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menekan tangannya di ruang kosong. Segera, suara itu menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan, karena semua orang telah memilih untuk tidak menyerah, mari kita tuangkan bersama kekuatan kita, dan serang ke tantangan terakhir ini bersama. Namun, sebelum ini, kami harus tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir bagi kami para siswa baru. Senior Xiao Yan, kami akan mendengarkanmu. Dengan contoh sebelumnya dari mereka mengalahkan kelompok iblis hitam, siswa baru ini tidak lagi ragu dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, saat kata-kata Xiao Yan terdengar, banyak tangisan dilepaskan. Nada tertib mengguncang hutan sampai bergemerisik. Ke samping, Shatai dan yang lainnya menyaksikan kelompok siswa baru itu beraksi. Mereka tidak bisa menahan nafas. Meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiao Yan, telah jauh melebihi harapan semua orang. Xiao Yan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat, bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di atas meja di depannya.
Dia menjentikkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau menyala ke dalam kuali obat. Api berwarna hijau membumbung tinggi dan membakar di kuali di dalam hutan yang sunyi. Banyak bahan obat semuanya dibakar dalam api dan esensi mereka dikumpulkan dengan tenang. Xiao Yan menghabiskan waktu sepanjang malam untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Puluhan sosok manusia yang sedang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang sunyi, tiba-tiba membuka mata di senja hari keesokan harinya. Cahaya diam-diam disimpan. Banyak ki kuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum menggumpal menjadi tubuh terintegrasi yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini siswa baru membuka mata mereka, Xiao Yan, bersama dengan Sun Er, dan dua lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan pil obat Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dari batu. Dia melirik Shatai dan yang lainnya yang masih di samping. Setelah itu, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya. Pergilah! Saat suara Xiao Yan terdengar, puluhan sosok manusia melintas ke cabang pohon dengan suara desir. Dengan Xiao Yan dan 3 orang lainnya memimpin mereka, mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertarungan terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.